Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pemirsa, senang sekali pada hari ini saya Hanan Wiyoko bisa berjumpa dalam program Pojok Kampus. Saat ini saya berada di Gedung Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP. Di sebelah saya sudah hadir narasumber. Beliau saya perkenalkan adalah Associate Profesor Dr. Yuda Febrianta M.Or. Aivo. Kita sapa beliau. Apa kabar ini Pak Dr. Yuda? Alhamdulillah, sehat Mas Hanan. Mas Yuda. Saya panggilnya Mas aja ini pemirsa. Beliau ini masih muda, kelahiran tahun 88, tapi gelarnya ini cukup panjang ini, Associate Profesor. Sebentar lagi kita doakan segera jadi profesor. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Mas Hanan. Oke. Senang sekali pemirsa pada hari ini kami bisa berbincang dengan Pak dosen. Beliau ini dosen prodi ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan sepertinya ini baru dengar ini Pak Dr. Yuda ini. Yeah. Ini prodi baru begitu? Betul, betul Mas Hanan. Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, alhamdulillah tahun ini membuka prodi ilmu keolahragaan. Nah, prodi atau program studi ilmu keolahragaan ini berada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP. FKIP. Pemirsa, jadi memang betul ini, prodi ilmu keolahragaan adalah prodi baru ya. Jadi baru buka tahun ini ya? Betul, penerimaan dibuka baru tahun ini. Baru tahun ini, jadi ada prodi baru pemirsa. Kita pengen bertanya, pengen tahu lebih jauh, apalagi pada saat ini ya Pak Dr. Yuda ini sedang masa pendaftaran mahasiswa baru. Nah, pemirsa mungkin pengen tahu nih, apa dan bagaimana yang melatar belakangi dibukanya prodi ilmu keolahragaan. Kita bertanya langsung nih pada beliau, Pak dosen, Pak Dr. Yuda. Bisa diceritakan Pak, apa sih yang melatar belakangi UMP membuka ilmu keolahragaan? Oke, baik. Ya, sekarang kita tahu Mas Hanan terkait dengan perkembangan teknologi, apalagi terkait dengan kesehatan yang nanti kaitannya dengan bagaimana ilmu keolahragaan ini bisa berperan penting terhadap kelangsungan hidup orang, kan begitu. Jadi bagaimana ketika kita mempelajari ilmu keolahragaan itu di berbagai aspek keolahragaan tentunya. Jadi nanti akan mempelajari ilmu olahraga kesehatan, kemudian ada manajemennya juga. Nah, ketika mahasiswa nanti yang masuk mempelajari hal-hal tersebut, maka minimal terkait dengan pengetahuan, kemudian mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami terkait dengan faal atau tubuh, sehingga bisa menjaga kesehatan begitu. Nah, sekarang kan banyak sekali kasus-kasus mungkin sedang olahraga tiba-tiba henti jantung dan sebagainya. Nah, ini kan bagi orang-orang yang tidak tahu ilmunya, itu akan menjadi fatal. Tetapi ketika sudah mempelajari yang namanya ilmu keolahragaan, nanti akan mempelajari itu semua begitu. Dan ini juga nanti outputnya banyak lah kalau sudah lulus dari ilmu keolahragaan begitu. Oke, siap. Oke. Tapi sebelum bicara tentang outputnya nih Pak Siap. Yuda nih, pemirsa, ternyata hal menarik ini ya, perlu kita tahu bahwa olahraga ini tidak semata bicara soal kebugaran fisik semata ya. Betul. Tapi tadi ada juga mempelajari tentang ilmu kesehatannya. Terus tentang tubuh ya, tadi istilahnya faal, terus manajemennya juga ada. Lalu juga tentang ilmu tentang olahraga itu sendiri. Jadi ini kombinasi yang lengkap. Nah, mulai kapan sih ini tadi berdiri atau mulai membuka mahasiswa, Pak Yuda? Ya, baik. Saya cerita dulu ya, Oh, Mas ya, Hanan, terkait dengan berdirinya
ilmu keolahragaan ini kan kita sudah merencanakan beberapa tahun yang lalu, kemudian kita menyusun proposal untuk pendirian prodi, dan alhamdulillah di akhir tahun 2024 itu turun SK pendirian. Nah, alhamdulillah sehingga tahun ini dimulai untuk pendaftaran mahasiswa baru. Begitu Mas Hanan. Kemudian tadi terkait dengan pendaftaran. Nah, pendaftaran itu baru dibuka, ini kurang hangat masih 2 minggu, Mas. Oh, baru 2 baru minggu 2 minggu ya. pemirsa. Baru 2 minggu dibuka pendaftaran, dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang mendaftar, Mas. Oke. Begitu. Yeah. Siap-siap. Pemirsa, jadi prodi ilmu keolahragaan ini baru dibuka 2 minggu. Dan waktunya masih tersedia cukup panjang. cukup panjang. Dan ini momen ini bagi para pemirsa yang mempunyai anak lulusan SMA atau sekolah menengah, mempunyai minat pengembangan diri di bidang keolahragaan. Tadi kita bicara tentang manajemen, tentang kesehatan, punya ketertarikan di situ, bisa daftar kuliah di UMP bisa. ilmu keolahragaan. Begitu ya. Nah, ini tadi masih berbicara tentang latar belakang pendirian. Barangkali saya pengen tahu juga kesiapan pihak kampus ini membuka prodi baru. Oh, baik. Pak Yuda. Kalau terkait dengan kesiapan, terutama sarana prasarana, ini biasanya yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa baru, UMP sudah memiliki sarana apa saja, kan begitu. Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah memiliki beberapa sarana olahraga, kemudian ada laboratorium juga. Kalau untuk sarana olahraga saya bisa sebutkan ya, Mas ya. Boleh, silakan. Ada lapangan sepak bola, kemudian ada lapangan bola voli, kemudian ada lapangan tenis, kemudian ada bulu tangkis, kemudian ada lapangan bola basket, kemudian kita punya mini soccer. Kemudian ada panjat dinding, nah itu juga ada, begitu Mas Hanan. Ya, kemudian untuk laboratorium, kita sudah ada program studi pendidikan dokter, sehingga kita berkolaborasi dengan para dokter yang ada di UMP terkait dengan mata kuliah yang bisa dikolaborasikan dengan Fakultas Kedokteran. Contohnya terkait dengan fisioterapi, kemudian ada lagi anatomi, fisiologi. Nah itu kan nanti adik-adik ini akan mendapatkan ilmu-ilmu itu, Mas. Tentunya tidak sama dengan dokter. Oh, iya. Ya, jadi yang dipelajari yaitu terkait dengan anatomi yang awal lah, begitu. Oke, siap. Tahan di sini dulu, Pak Dr. Yuda, nanti kita ulas lagi. Siap. Pemirsa, ini kita akan mendalami lagi soal sarana dan prasarana. Tadi lumayan sudah cukup banyak ini, tapi kita akan ulas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, Satelit TV Inyong Epo. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan pojok kampus. Saat ini kami berada di gedung penerimaan mahasiswa baru PMB Universitas Muhammadiyah UMP Purwokerto. Di sebelah saya beliau Associate Profesor Dr. Yuda Febrianta, M.Or AIFO, dosen prodi ilmu keolahragaan. Kita sedang membicarakan prodi ilmu keolahragaan yang dibuka menerima mahasiswa di tahun ini, dan saat ini baru 2 pekan pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Kita sedang membincang sarana prasarana pendukung pembelajaran. Pak Yuda nih, Pak Dr. Yuda ini saya mendengar tadi fasilitas sarananya cukup lengkap ya. Saya sebutkan ada lapangan olahraga sepak bola, bola voli, tenis, bulu tangkis, basket, mini soccer, dan panjat dinding. Sebagai prodi baru, fasilitas seperti ini termasuk lengkap, Pak Yuda? Alhamdulillah, Mas. Ya, karena
yang namanya olahraga kan harus membutuhkan tempat untuk beraktivitas fisik dan sebagainya. Nah, salah satunya kita sudah memiliki beberapa tempat atau sarana olahraga itu kan bermanfaat untuk untuk laboratorium dari mahasiswa juga kan begitu. Karena kan di lapangan bisa mencoba banyak olahraga kan begitu. Ya tentunya yang berkaitan dengan tadi olahraga kesehatan begitu. Oke. Lokasi lapangan yang tadi disebutkan ini misal sepak bola, bola voli, tenis, bulu tangkis, basket, mini soccer, panjat dinding ada di areal kampus ini atau mungkin terpisah? Oh iya Mas, kalau yang saya sebutkan tadi ada di sekitar sini, sekitar sini di ya, kampus di 1. kampus 1. Ya, di kampus 1 di Jalan Ahmad Dahlan. Jalan Ahmad Dahlan. Ye. Jadi mahasiswa nantinya mudah ya, Mudah, tidak terlalu jauh. tidak terlalu Ya, jauh untuk mengakses karena berada di satu komplek. betul. Nah, nanti pemirsa bisa sambil melihat ini foto atau tayangan ya terkait dengan keberadaan lokasi sarana prasarana tadi yang disebutkan lapangan-lapangan olahraga, fasilitas yang akan menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa. Termasuk tadi disebutkan laboratorium ya, ada kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Betul. maupun dengan pusat kesehatan lain di sekitar kampus. Oh iya Pak Mas, Dokter. karena di ilmu keolahragaan ini kan juga akan mempelajari ada fitness juga kan ada gitu fitness, ya. Dan kebetulan kita sudah memiliki laboratorium untuk fitness. Wah, mantap ini. Begitu di dekat UMP punya laboratorium fitness Oh, ya. keren Nah, ini. ini tinggal nanti melengkapi sedikit lah begitu. Oke, kemudian dekat mini soccer juga, terus tempatnya, kemudian kita laboratorium nanti bisa menggunakan di Fakultas Kedokteran. Di sana juga sekalian nanti Pak Dokter bisa mengajarkan terkait tadi anatomi dan sebagainya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan lab yang ada di FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini terkait dengan fisioterapi juga bisa di situ dan juga masas. Nah, ini yang sedang banyak sekali ya dibutuhkan cedera olahraga begitu, masas, kemudian yang pegel-pegel Mas Hanan. Oh, iya. Nanti juga bisa nih iya, belajar ya. harapannya nanti UMP ada klinik kebugaran. Nah, salah satunya dari kegiatan mahasiswa itu nanti ada klinik kebugaran. Jadi di mana klinik kebugaran itu difungsikan untuk tadi kalau ada yang cedera olahraga, kemudian dimasas di situ, dibenarkan otot-ototnya kan begitu. Ya. Wah, ini keren ini pemirsa. Jadi selain sarana prasarana pendukungnya juga lengkap, sarana untuk pembelajaran yang bekerja sama dengan ilmu kesehatan juga mendukung ini karena kampus UMP mempunyai Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ya. Dan ini ada sinergi, ada kerjasama yang dalam proses pembelajaran. Tadi disebutkan belajar fisioterapi, anatomi, terus apa lagi tadi? Ada fisiologi, Fisiologi, anatomi. ya betul. Dengan laboratorium FIKES nanti akan belajar fisioterapi, dan klinik kebugaran ini menjadi harapan ke depan. Tentunya nanti mahasiswa bisa mempunyai skill, keahlian, keterampilan, termasuk tadi ini sarana laboratorium fitness ya. Iya. Instruktur fitness salah satunya juga bisa. Oh. Jadi adik-adik nanti di kita Mas Hanan itu juga akan bekerja sama dengan badan olahraga yang menaungi terkait dengan nanti bisa penerbitan sertifikasi instruktur. Nah, jadi instruktur fitness, kemudian instruktur senam, nah itu kan ada nanti. Oh. Wah, menarik ya ini Pak Dr. Yuda tadi sarannya lengkap dan banyak, terus laboratorium kerjasama atau kesehatannya dengan FIKES dan kedokteran juga mendukung.
Nah, Betul, ini Mas saya Anand. jadi penasaran ini, termasuk penonton di rumah ataupun pemirsa di channel YouTube Satelit TV, mungkin bertanya-tanya ini, nantinya mahasiswa akan belajar apa sih nih Pak Dr. Yuda di Prodi Ilmu Keolahragaan? Oh iya, baik Mas Anan. Jadi adik-adik yang nanti bergabung dan masuk di ilmu keolahragaannya Universitas Muhammadiyah Purwokerto, adik-adik akan mempelajari Mas Anan terkait dengan kebugaran jasmani, Mas. Ya, Nah, kemudian ada lagi terapi dan rehabilitasi fisik, Mas. terapi dan Begitu ya. Selain itu juga ada aktivitas jasmani. Nah, aktivitas jasmani nanti ada juga aktivitas jasmani adaptif. Nah, aktivitas jasmani adaptif itu yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada lagi manajemen olahraga. Nah, manajemen olahraga. kemudian ada ilmu kedokteran dasar, Mas. Seperti anatomi, fisiologi, biokimia. Kemudian ada fisioterapi olahraga. Kemudian ada lagi doping. Doping itu juga kita pelajari nanti ada. Oh iya, oke. Terus terkait dengan biofisika juga, begitu. Kemudian ada berikutnya teknik fisioterapi. Kemudian ada masas, pijet Mas. Nah, ini. Kemudian kesehatan mental, psikologi olahraga, kemudian manajemen terkait dengan penanggulangan cedera saat olahraga begitu. Kemudian gizi. Kemudian ada lagi kinesiologi. Nah, begitu. Total ada berapa tuh Pak yang muncul tuh? Lebih dari 10 tadi. Wah, lebih dari 10 banyak. Dan nanti banyak yang lain. Ada olahraga permainan dan sebagainya ada. Karena nanti ya salah satu outputnya kan adik-adik bisa jadi guru kan begitu. Siap. Tahan di sini dulu. Siap. Pak Dr. Yuda. Pemirsa tadi cukup banyak nih materi yang akan dipelajari. Nah, penasaran? Kita akan menguliknya ini lebih dalam di segmen selanjutnya. Setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog pojok kampus. Saat ini saya berada di gedung penerimaan mahasiswa baru PMB Universitas Muhammadiyah Purwokerto, UMP. Di sebelah saya narasumber Associate Profesor Dr. Yuda Febrianta, M.Or. IFO, sebagai dosen Prodi Ilmu Keolahragaan. Kita tadi sedang membincang bahwa di tahun ini UMP membuka prodi baru, Prodi Ilmu Keolahragaan, dan sedang menerima mahasiswa baru. Kita penasaran nih, tadi diulas ada puluhan materi yang akan didapatkan oleh mahasiswa ketika berkuliah, belajar di Prodi Ilmu Keolahragaan. Dan saya penasaran ini Pak Dr. Yuda, dari yang disebutkan tadi nih, 10 lebih ini saya tertarik ingin tahu nih aktivitas jasmani, fisioterapi, meses, manajemen olahraga, dan gizi. Saya penasaran Pak Yuda. Bisa cerita juga nih ke pemirsa di rumah. Iya, baik Mas. Oke Mas Hanan, jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Hanan terkait dengan aktivitas fisik atau aktivitas jasmani, yaitu karena tadi kita sudah sampaikan UMP sudah memiliki sarana untuk berolahraga. Nah, salah satunya di situ aktivitas jasmani nanti dimulai dari mengenalkan terkait dengan beberapa permainan, permainan bola besar, bola kecil, nah, kemudian ada permainan net dan sebagainya. Nah, setelah itu juga nanti adik-adik ini akan diberikan materi fisik juga. Nah, bagaimana cara bina fisik ya, binsik ya, yang sekarang agak booming kan namanya binsik ya kan di bina medsos fisik ya. Betul. Rame itu. Nah, itu nanti akan diajarkan oleh para dosen-dosen kita yang tentunya memiliki kualitas yang baik, sehingga adik-adik nanti akan memiliki pengetahuan bagaimana caranya menjaga kondisi fisik, kemudian membuat program-program latihan fisik, nah kan gitu. Juga nanti akan disinggung sedikit begitu. Terus terkait dengan fisioterapi. Nah, memang di fisioterapi ini terkait dengan bagaimana
nanti dari teman-teman mahasiswa ini dibekali untuk belajar visio kan begitu. Nggih. Jadi bagaimana misalnya nanti terkait dengan orang yang sedang cedera kemudian nanti dilatih kembali untuk bisa sehat kembali, nah melalui terapi begitu. Ya. Nah ini kan saat ini apalagi tidak yang olahraga, yang sakit juga harus masuk fisioterapi, Mas. Misalnya pas ada yang kecelakaan, itu kan biasanya masuk ke terapi kan gitu. Nah ini nanti akan ketemu dengan orang-orang yang ahli fisioterapi begitu. Penting juga ya. Penting juga begitu, Mas. Kemudian ada masas. Nah kalau masas itu memang sekarang apalagi sudah banyak ahli masas ya kan, yang sering tayangan video dan sebagainya. Nah itu nanti akan dibekali dasar-dasar dari masas olahraga, kemudian masas cedera olahraga kan begitu. Jadi masas itu digunakan dan bahkan Mas Hanan melihat juga, menyaksikan kalau di setiap tim yang bertanding itu mesti ada masas cedera olahraga yang dibawa kan, dilibatkan di situ. Jadi bagaimana kalau di teori olahraga itu kan menghilangkan laktat ketika mereka fisik yang banyak supaya tidak terjadi penumpukan laktat kan dilakukan masas kan begitu. Nah sehingga nanti atlet itu bisa bermain lagi dengan performa yang bagus misalnya begitu. Itu dibutuhkan. Jadi tidak ya, betul. Jadi tidak hanya tidak hanya istirahat saja. Ya, kemudian ada lagi Mas. Masas itu beda dengan kalau kita pijat biasa ya, urut ya itu beda ya. Ya masasnya atlet itu beda. Ya masasnya nanti akan dipelajari. Jadi masas atlet yang sedang bertanding, kemudian masas atlet yang sedang cedera olahraga itu beda dengan mungkin panjenengan kalau kesel dipijat, nah itu akan beda. Nah, pijatnya panjenengan mungkin hati-hati alon-alon, kan gitu pelan-pelan. Nah itu tekniknya. Ya ada tekniknya begitu Mas. Itu, lalu ada juga manajemen olahraga nih. Tadi penasaran. Manajemen olahraga sekarang itu banyak event olahraga Mas. Nah salah satunya adik-adik nanti ini akan diberikan pengetahuan bagaimana manajemen event olahraga, salah satunya itu mempelajari itu. Jadi bagaimana nanti bisa mengangkat daerahnya masing-masing itu untuk diangkat olahraganya kan gitu. Nah salah satunya di situ. Bisa jadi olahraga masyarakat nanti bisa diangkat, nah sehingga bisa membuat event yang bagus di situ. Yang sekarang banyak kan kalau di tengah-tengah masyarakat kita kan sekarang misalnya itu fun run. Lari itu kan bagian dari manajemen. Kalau manajemennya tidak bagus maka nanti akan ada kacau. Ilmunya ya. Bagaimana cara mengkondisikan dan sebagainya begitu. Itu terkait dengan manajemen. Terus kemudian mempelajari bahwa sarana prasarana olahraga itu tidak hanya digunakan untuk olahraga saja, tetapi kan bisa dikomersilkan. Bisa dikomersilkan jika kelengkapannya nanti semakin bagus. Nah ini dipelajari di manajemen olahraga begitu. Jadi kalau ada pengelola GOR dan sebagainya ini orang-orang yang tahu manajemen kan begitu. Tahu ilmunya begitu. Terus tadi nih Mbak Dr. Yuda, saya penasaran tadi juga disinggung soal materi gizi nih yang akan dipelajari atau didapatkan oleh adik-adik mahasiswa nanti. Ini seperti apa nih ilmu gizi atau pengetahuan tentang gizi ini? Oke, baik. Yang kita pelajari di sini adalah gizi atau nutrisi olahraga. Gizi khusus spesial ya, nutrisi tentang olahraga. Jadi bukan gizi, bukan gizi yang untuk anak-anak mungkin, tapi ini untuk atlet. Karena akan berbeda Mas, asupan makanan nantinya akan berbeda. Orang yang sudah masuk dalam program latihan itu akan berbeda dengan orang biasa yang belum masuk di program latihan. Nah, tentunya takarannya akan berbeda. Nah, nanti kalau disamakan report. Saya contohkan. Olahraga bela diri. Nah, olahraga bela diri itu kan tentunya berkaitan dengan berat badan. Nah, ini kalau dikasih karbohidrat terlalu banyak nanti pas ditimbang badannya naik. Gitu jadi tidak bisa bertanding. Gitu. Akan berbeda lagi. Makanya ini nutrisi olahraga itu penting dipelajari bagi teman-teman
nanti yang akan menyiapkan juga atletnya kan begitu kan biasanya makannya nggak boleh ini, makannya harus ini kan itu Mas. Bisa merekomendasikan. Ya, karena dia mengetahui nih tentang ilmu gizi yang tepat untuk atlet nutrisinya. Pemirsa, ini menarik nih. Tadi kita mengulas beberapa materi yang akan didapatkan. Ada aktivitas jasmani, fisioterapi, message, manajemen olahraga dan gizi. Ini baru 5 ini dari banyak materi yang sebetulnya, dan saya dengar tadi menarik gitu ya. Prospek ke depan ini buat lulusan nantinya. Tapi kita tahan dulu nih Pak Dr. Yuda, kita akan mengulas output nantinya yang didapatkan adik-adik ketika mereka lulus di ilmu keolahragaan. Tetap bersama kami Satelit TV Inyong Apple. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan pojok kampus dengan narasumber beliau Associate Profesor Dr. Yuda Febrianta M.Or Aivo, dosen Prodi Ilmu Keolahragaan. Tadi kita sudah membincang banyak, diantaranya soal materi atau ilmu yang akan dipelajari oleh mahasiswa baru yang berkuliah di Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya jadi penasaran ini Pak Dr. Yuda, untuk bicara tentang outputnya ini. Mungkin banyak ini mahasiswa masuk ke UMP ingin menjadi guru. Bisa tidak ini Prodi Ilmu Keolahragaan ini meluluskan atau menghasilkan seorang guru olahraga? Oh iya, baik Mas Anan. Kalau terkait dengan lulusan dari ilmu keolahragaan tadi disampaikan oleh Mas Hanan bisa jadi guru atau tidak begitu. Sesuai dengan peraturan untuk saat ini itu diperbolehkan bisa jadi guru, tetapi harus adik-adik ini nanti setelah lulus mengikuti pendidikan profesi guru. Oh, ada tambahan ya, pendidikan PPG, profesi. Ya, pendidikan profesi guru, begitu Mas. Setelah itu baru nanti bisa mendaftar untuk formasi guru begitu. Ya, siap. Nah, pemirsa bisa jadi disimak ya, bisa menghasilkan nanti ditambah dengan program profesi. Betul. Oke. Selain guru, barangkali apalagi sih ini yang output yang bisa nanti menjadi peluang alumni atau lulusan. Siapa tahu nanti menambah minat generasi muda, adik-adik kita ini yang besok atau tahun ini lulus ya, yang akan mendaftar. Outputnya apa Pak Dr. Yuda? Baik, jadi tadi saya sampaikan bisa jadi guru olahraga, PNS bisa, P3K bisa juga, kemudian PNS analisis keolahragaan. Nah, ini juga dibutuhkan. Karena saat ini sudah berkembangnya kemajuan teknologi itu membutuhkan terkait dengan analis keolahragaan kan begitu. Jadi di setiap mungkin di Komite Olahraga Nasional Indonesia di KONI itu juga membutuhkan terkait dengan tim tersebut. Mas, kemudian ada pelatih kebugaran. Nah, ini ada pelatih kebugaran juga bisa, kemudian analis performa olahraga. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada manajer olahraga. Nah, ini manajer olahraga bisa. Kemudian ada konsultan kesehatan. Nah, kesehatan olahraga. Kemudian ada masas, terapis, ya. Kemudian di entrepreneur olahraga. Ini salah satunya nanti bisa konten kreator juga bisa Mas. Oh iya. Konten kreator sekarang kan sudah banyak ya. Konten memotivasi untuk olahraga. Nah, salah satunya nanti di mata kuliah kita ada itu kita sisipkan ya, masukkan. Sesuai kekinian juga ya, konten olahraga yang mendidik, yang benar, yang betul ya Pak. Iya, begitu Mas. Kemudian ada peneliti keolahragaan juga ada, kemudian ada pelatih mental. Nah, ini perlu tadi psikologi olahraga tadi dipelajari. Jadi para mahasiswa ini nanti bisa melihat. Jadi kalau olahraga itu kan atau apalagi memegang tim kan pertandingan itu kan tidak harus menang terus. Nah, ini butuh orang-orang yang menguatkan mental kan gitu. Kemudian terapis olahraga, konsultan olahraga, kemudian sport event organizer, itu juga bisa. Kemudian pelatih fisik Mas,
kemudian ada jurnalis olahraga juga bisa, kemudian pengelola olahraga rekreasi. Nah, itu bisa. Banyak yuk. Banyak. Waduh. Iya. Pemirsa, ini cukup banyak ya output yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ketika lulus nanti ini. Tadi cukup banyak nih kalau saya ulangi, guru bisa, ANS atau P3K. Bisa analisis performa, manajer olahraga, konsultan kesehatan, meses, terapis, entrepreneur, peneliti keolahragaan, bintal atau pembinaan mental ya. Yeah. Terus konsultan, event organizer, olahraga, pelatih fisik, jurnalis olahraga ya. Cukup banyak ini peluangnya. Saja yang mendengar ini pengen jadi kok pengen kuliah ya. Jadi minat olahraganya ini Mas. Termasuk juga bisa menjadi usaha swasta ya, misal konsultan ini instruktur ya. Bisa, ya. Peluangnya cukup terbuka, apalagi kesehatan tubuh yang bugar, prima ini menjadi harapan ini setiap individu dengan berkuliah di UMP, ilmunya dapat, bisa ngelatih masyarakat atau tadi tim, ini akan meningkatkan ya kesejahteraan tentunya ini. Iya. Begitu ya, cukup banyak ini untuk Mas. Outputnya ini. Selain itu juga nanti kita di program studi ilmu keolahragaan itu juga ada program kaitannya dengan peningkatan skill dari mahasiswa. Skill tentunya terkait dengan keolahragaan, nanti kita akan mencoba untuk memfasilitasi terkait dengan pengambilan kursus, Mas. Kursus ada kursus pelatih, kemudian ada kursus wasit, nah kan seperti itu. Sehingga nanti setelah lulus mereka akan mendapatkan lisensi yang bisa digunakan. Begitu. Iya, jadi ada peningkatan skill ya. Ini pemirsa ada peningkatan skill, tadi ada kursus-kursus ya, khusus ya, ini bisa di wasit maupun bisa nanti ke olahraga tertentu ya. Betul. Jadi peluangnya cukup besar ini di penyerapan dunia kerja ini. Menyiapkan output ini menjadi salah satu pertimbangan ya dibukanya prodi ilmu keolahragaan. Dengan banyaknya peluang output yang bisa terserap di dunia kerja nanti, tentunya harapannya ini alumni atau lulusan bisa mudah atau cepat mencari kerja. Kira-kira peluangnya seperti itu tentang peluang lulusannya. Betul Mas Hanan, jadi peluangnya sangat besar sekali. Bahkan teman-teman nanti setelah lulus tadi salah satunya konten kreator ya kan. Konten kreator yang saat ini kan banyak sekali ya konten kreator. Itu terkait dengan olahraga juga nanti akan dipelajari, ada di ilmu keolahraganya UMP begitu. Oke, siap. Nah, saya jadi penasaran, pengen tanya, apakah yang nantinya mendaftar ke prodi ilmu keolahragaan sudah mempunyai keterampilan atau kemahiran di bidang olahraga, atau mahasiswa yang masih awam pun asal karena seneng pengen kuliah dibolehkan? Oh iya, yang penting tidak buta warna. Oh gitu, ya. Yang penting teman-teman tidak buta warna, kemudian memiliki fisik yang fisik yang bagus, yang prima, yang sehat, begitu. Tentunya harus lolos tes kesehatan, karena nanti masuk di UMP itu ada tes kesehatan. Oh, ada tes kesehatan. Untuk olahraga atau yang lain juga? Yang lain juga. Ya, kesehatan, kemudian ada tes nafsa, nah kan begitu. Sehingga sudah lolos itu sudah oke. Nah, nanti di awal kita akan mencoba untuk lakukan pretest kebugaran. Ada pretest kebugaran. Ya, ada kebugaran. Jadi kita akan melakukan tes kebugaran untuk mahasiswa-mahasiswa dari ilmu keolahragaan supaya kita memiliki catatan kebugaran dari teman-teman mahasiswa, Mas. Karena ini juga sebagai patokan ketika kita memberikan aktivitas fisik dan sebagainya. Sehingga tidak kelebihan batas sudah ada maksimal. Data awal ya. Iya, begitu. Oke, Pak Dokter sudah tahan di sini dulu nih. Menarik, pemirsa, kita sedang membincangkan syarat-syarat masuk mahasiswa ilmu keolahragaan atau juga nanti dengan masuk UMP ya, karena ini lagi pada momentumnya. Penasaran? Maka tunggu informasinya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, Satelit TV Inyong Epol.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan pojok kampus mengenalkan Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto bersama Associate Profesor Dr. Yuda Febrianta M.Or. AIFO. Jadi Prodi Ilmu Keolahragaan baru dibuka pada tahun ini. Di segmen terakhir ini, Pak Dr. Yuda, ini tak terasa nih kita hampir 1 jam ternyata kita ngobrol berbincang tentang dibukanya program baru. Pemirsa pengen tahu nih Pak Dr. Yuda, syarat masuk mendaftar menjadi mahasiswa ilmu keolahragaan. Tentunya juga bisa diceritakan ini masuk ke UMP secara umum. Seperti apa sih syarat-syaratnya, dan tadi kita sudah mulai membincang sedikit ini. Iya. Silakan. Oke. Baik, Mas Hanan, bagi adik-adik yang ingin masuk dan mendaftar di UMP, kita ada beberapa jalur, Mas. Ada jalur nilai raport, kemudian ada jalur unggul, kemudian ada jalur CBT, kemudian ada jalur untuk yang beasiswa. Nanti masuknya ada beasiswa juga, Mas. Ada beasiswa ya? Di beasiswa ini nanti teman-teman masuknya lewat jalur CBT, Mas. CBT ya. Kalau syarat memang untuk khusus yang di ilmu keolahragaan itu terkait dengan kesehatan. Tes kesehatan, dan kemudian ada NAPSA juga. Nah, ini dilakukan nanti pada saat mengisi berkas pendaftaran. Begitu. Jadi bisa disiapkan teman-teman untuk tes kesehatannya tidak harus di klinik UMP. Jadi bisa di klinik atau vaskes terdekat. Nah, begitu, Mas. Vaskes terdekat dari rumah adik-adik tempat tinggalnya, begitu. Oke, siap. Jadi cara masuknya ini jalurnya banyak ya tadi ya, kalau banyak. saya baca ini di brosurnya ini pemirsa, ada jalur unggul, Betul. jalur CBT, computer based test, jalur nilai raport, jalur nilai SNBT, lalu ada jalur yang lain ya, jalur untuk ya kedokteran ya. Ada, nah nanti bisa saya sampaikan juga. Oke, siap-siap. Terus untuk khusus program ilmu keolahragaan tadi ada pemeriksaan kesehatan, NAPSA, termasuk persyaratan tidak buta warna ya? Iya, tidak buta warna. Ya. Oke, begitu. Nah, silahkan bisa diulas juga ini Pak Dokter soal masuk ke UMP ini. Baik, bagi teman-teman yang mau masuk ke UMP, yang pertama yaitu membuat akun pendaftaran terlebih dahulu, Mas. Betul. Jadi melalui daftar.ump.ac.id nanti teman-teman membuat akun pendaftaran. Setelah itu baru memilih, nanti mengisi data, kemudian memilih jalurnya. Nah, di gelombang 1 ini kan masuk gelombang 1, gelombang Mas. 1 ya, awal-awal ini. Betul. Jadi ada jalur unggul. Nah, jalur unggul ini ada potongan pembiayaan. Nah, potongan pembiayaannya yaitu untuk jalur unggul yaitu 50% sumbangan pembangunan, Mas. Sumbangan pembangunan. Jadi ini sumbangan yang paling gede oleh Pak Rektor. Nah, ini khusus jalur unggul diberikan 50%. Nah, lumayan ini pemirsa, bisa dimanfaatkan di momentum gelombang pertama ini ya. Ada potongan biaya 50% sumbangan pembangunan. Nah, kalau di jalur unggul ada syaratnya, Mas. Apa itu? Nah, syaratnya yaitu yang pertama, nanti bagi adik-adik atau teman-teman calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi. Prestasinya tidak harus tingkat nasional, bisa tingkat daerah, diperbolehkan. Kemudian teman-teman yang waktu sekolah di SMA atau SMK itu masuk di organisasi sekolah. Jadi seperti OSIS, kemudian pramuka, itu diperbolehkan. Boleh nanti meminta rekomendasi dari Bapak Ibu guru. Nah, guru BK boleh, kepala sekolah juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir terkait dengan keminatan. Jadi teman-teman mahasiswa ini minatnya di prodi apa begitu. Nah, tentunya nanti dilampiri dengan nilai raport. Begitu, Mas. Oke, ini untuk yang jalur unggul. Ya. Oke. Siap, ini ada potongan biaya. Betul. 50% sumbangan pembangunan ini. Menarik pemirsa, bisa digunakan ini yang mempunyai prestasi ya. Terus tadi aktif berorganisasi di sekolah ya. Betul. Oke, termasuk nilai raport.
Nilai rapot juga nanti di sini jadi ya. pertimbangan. Wah, menarik ini pemirsa. Selain jalur unggul, apalagi nih jalur masuk Nah, UMP? tadi ada jalur CBT. Kalau jalur CBT ini nanti bisa dilakukan secara langsung di kantor ini Mas, di PMB, ya, penerimaan mahasiswa baru. Nanti ada ruang Di CBT. tempat ini. Nah, ini ya. ada Pemirsa ruang- ini bisa datang ini kantornya di Iya. sebelah barat gedung rektorat ya, tempatnya di Betul. sini. Ya, nanti bisa masuk ke sini, daftar, kemudian CBT-nya bisa langsung di sini. Oh. Kemudian bisa juga online Mas. Online ya. Ya, tergantung nanti pilihan dari calon mahasiswa. Tetapi ada program studi yang khusus, contohnya farmasi. Nah, itu bisa online. Nah, ketika di luar Banyumas. Nah, jadi kalau Banyumas itu harus daftarnya ke sini langsung. Begitu. Oke, siap. Itu yang CBT, CBT, komputer ya. based test dengan Ya. sistem one day service ya. Betul. ODS dilakukan di tempat ini mengerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit. Betul Mas, Oke, 1,5 jam. 1,5 jam. Dan ini langsung mendapatkan LOA. Nah, jadi langsung dapat pengumuman. Pengumuman diterima di pilihan 1 atau pilihan 2. Oh, iya. Begitu. Langsung terlihat ya. Langsung. Oke, kalau yang jalur unggul itu berarti harus menunggu dulu. Menunggu nanti ada seleksi 1 kali 24 jam baru dicek nanti. Oke, karena ada proses ya. Proses kan pemeriksaan data manual. Ya, nanti di screening Di lewat screening ya. sistem. Oh, dalam Ya, sistem. Oke. begitu. Siap. Selanjutnya ada jalur apa lagi? Jalur nilai tadi sudah ya untuk jalur rapot ya Mas ya. Iya, sudah singgah. Jalur rapot belum. Jalur rapot itu mengupload nilai rapot Mas. Jadi secara dengan cara di scan nanti di-upload nilai rapotnya di sistem. Itu untuk yang jalur nilai rapot. Nilai rapot. Nah, Oh, itu beda ya. Ada unggul CBT nilai rapot. Betul. Oke. Kalau yang jalur nilai SNBT lah nanti teman-teman yang misalnya katakanlah ikut SNBT kemudian belum diterima, Iya. nah itu bisa masuk UMP melalui nilainya di SNBT. Oh, Betul, ini yang begitu, gagal tadi mendaftar atau proses seleksi Iya. di perguruan negeri bisa menggunakan nilai hasil ujiannya SNBT-nya untuk mendaftar di kampus UMP. Terus ngomong-ngomong ini pendaftaran sampai kapan ini gelombang 1? Kalau gelombang 1 itu sampai dengan bulan Maret. Maret ya. Ya. Jadi jalur unggul hanya ada di gelombang 1 teman-teman. Jadi silahkan nanti bisa mendaftar. Apalagi kalau masuk di IKOR, ilmu keolahragaan tadi kan mendapatkan lumayan lah 50% sumbangan pembangunan. Nah, begitu. Jadi jangan sia-siakan ini adik-adik semua, teman-teman calon mahasiswa UMP, jalur unggul hanya ada di gelombang 1 yang betul. sampai bulan Maret nanti. ya. Nah, ini kita ternyata di akhir segmen ini, Pak Dr. Yuda, bisa memberikan closing statement ini kepada para pemirsa di rumah sebelum saya tutup perbincangan kita ini. Oke, baik. Bapak Ibu dan calon mahasiswa baru dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang nanti akan masuk ilmu keolahragaan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada adik-adik. Jadi dimanapun tempat kita belajar, yang penting kembali ke diri kita. Jadi sukses dan tidak suksesnya itu adalah tergantung diri kita. Mari kita sukses bersama di ilmu keolahragaan. Saya tunggu adik-adik untuk daftar di program studi ilmu keolahragaan UMP. Kita belajar, sehat, senang bersama, sukses bersama. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Mantap ini Pak Dr. Yuda tadi. Ajakannya, ayo nih selain dapat ilmunya, badan juga sehat ya. Senang. Peluang kerjanya tadi cukup terbuka lebar ini. Waduh, kalau saya mahasiswa baru aja ini saya minat ini daftar untuk Mas. kuliah ini. Pemirsa, tak terasa 1 jam saya Hanan Yoko bersama Associate Profesor Dr. Yuda Febrianta M.Or. Aivo berbincang pojok kampus. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah semangat ini adik-adik yang pengen kuliah di prodi ilmu keolahragaan. Waktu pendaftarannya masih panjang dan tadi ada kesempatan jalur unggul ini di gelombang pertama, hanya di gelombang pertama Anda mendapatkan diskon 50% sumbangan pembangunan. Jangan sia-siakan. Saya ucapkan terima kasih nih
Pak Dokter sudah berbincang. Jadi saya Sama-sama. tahu lebih banyak nih tentang prodi ilmu keluarga. Tentunya juga pemirsa ini. Saya mohon maaf apabila ada khilafan. Kita jumpa lagi dalam pojok kampus ini mengenalkan UMP dengan prodi yang lain. Lainnya. Kita tutup bareng-bareng Pak Siap. Dr. Ade. Saya coba terima kasih. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.